Jadi staf khusus itu tugasnya adalah memberikan masukan kepada OPD setelah dirumuskan bersama dengan Bupati dengan Sekda bahwa rumusan ini udah benar menuju RPJMD target tahunan untuk didirektif kepada OPD yang masih produk lama. Nah, itu kan memberikan pemahaman terhadap itu. Itu harus ada orang yang memahami melayani itu apa. Baik, Pak Niko dalam pemerintahannya saat ini memakai yang namanya staf khusus. Nah, menurut Pak Obel Guntung, kenapa harus pakai staf khusus? Jadi gini ya, itu kan pilkada itu adalah menawarkan paradigma ke masyarakat. Iya. Katakanlah berjuang, lanjutkan. Iya. Pantas mengatakan perubahan. Iya. Apa yang dirubah tadi Bosur, Hipas, kemudian Malo. Kan kalau dulu mungkin ekonomi saja pariwisata gitu kan. Iya. Kemudian Marguna, Salam Tani. Iya. Kan dipilih rakyat ini, pantas perubahan ini. Iya. Negara memberikan undang-undang 6 bulan ini diberikan masa untuk mengadaptasikan perubahan ini dengan tidak bisa merubah birokrasi OPD. Oleh karena itu perlu staf khusus yang memang sudah dari awal bahwa dari masing-masing itu punya komitmen dan punya strategi untuk mengeksekusi daripada perubahan itu. Contoh di bidang pemerintahan, kan kita reformasi birokrasi harus ada yang mengawal. Jadi tupoksinya sebenarnya apa? Tupoksinya dia adalah dia di luar tupoksi daripada birokrat yang ada. Dia di out of the box-nya. Artinya dia mendirektif untuk seluruh OPD ini berubah cara pandangnya. Ibaratnya sebetulnya konsulting manajemen, tapi nggak dikenal di pemerintahan konsulting manajemen. Yang dikenal itu adalah staf khusus. Jadi oleh karena itu ditaruhlah orang-orang yang punya pemahaman dan punya kemampuan mendirektif perubahan itu kepada OPD. Karena 6 bulan dikasih waktu kan, dan menjadi kembali kepada OPD baru untuk itu dilakukan secara kontinu, apa yang disebutkan roadmap dari strategi berubah karena rakyat memilih itu sampai nanti 2024. Jadi staf khusus itu tugasnya adalah memberikan masukan kepada OPD setelah dirumuskan bersama dengan Bupati dengan Sekda bahwa rumusan ini udah benar menuju RPJMD target tahunan untuk didirektif kepada OPD yang masih produk lama. Jadi baraknya kita itu kan pemahaman saya dilayani, mau melayani, itu kan memberikan pemahaman terhadap itu. Itu harus ada orang yang memahami melayani itu apa. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi staf khusus itu sangat diperlukan, apalagi dalam masa transisi untuk merubah. Nanti kita lihat lagi nanti 2024 bertarung lagi, apa lagi yang mau ditawarkan ke rakyat? Mau lanjutkan, apa yang mau dilanjutkan? Kan gitu kan. Kemudian ada jangan-jangan lagi perubahan. Itu adalah konsekuensi daripada pemerintahan yang kita menganut pilkada. Tidak menggunakan repelita gitu loh. Kalau repelita itu kan 25 tahun, tidak perlu kita pakai staf khusus. Ya ikuti aja 25 tahun, siapapun pemerintahnya tetap sudah mengikuti suatu rencana 25 tahun ke depan. Baik. Nah, apa yang menjadi indikator bahwa staf khusus ini bekerja dan memberikan perubahan kepada kinerja para OPD? Makanya mereka sebelum Pak Niko itu kemarin dilantik, ada disebutkan transisi. Sebelum dilantik. Apa itu? Menerjemahkan daripada perubahan
dalam program 100 hari, 6 bulan, setahun. Iya. Begitu dia dilantik, 3 hari setelah itu ditawarkan kepada OPD. Anda mau mengeksekusi ini dengan berubah, gitu kan? Lalu diberikan kesepakatan. Sambil menilai Anda, sambil kami meletakkan daripada dasar perubahan itu, baru dasar ya. Karena kita belum kuasai DIPA kan, belum dikuasai DIPA. Sambil menguasai itu pondasinya, sambil menilai Anda. Makanya keluar kemarin 100 hari. Ada beberapa dinas yang tidak yang tidak terpenuhi kan? Itu ada yang 80%, ada 50%. Itu pertanda masih ada waktu 3 bulan lagi untuk memperbaiki. Berarti diberi kesempatan lagi. Diberi kesempatan. Berarti itu program 3 bulan. Ya, 100 hari itu kan 3 bulan. 6 bulan itu kan 200 hari kan? Baru masuklah nanti program 3 bulan ke depannya. Langsung di situ nanti pansel. Anda boleh dibilang tidak pro perubahan. Anda tidak layak menjadi OPD baru. Karena tidak bisa memenuhi ekspektasi apa tadi? Yang 100 hari. Bukan yang pertama dirumuskan Pak Ober. Yang dirumuskan itu adalah target-target pro perubahan itu. Perubahan itu ya. Itu. Jadi ada sudah jelas kok itu. Jadi indikatornya terpenuhi apa tidak? Terpenuhi tidak. Ada antara rencana dan realisasi. Kalau rencana dan realisasi terlalu jauh, ya berarti bisa dikatakan staf khusus ini bukan hanya mengawasi dan mencari kesalahan, tetapi juga mendorong ya. Mendorong dinas ini untuk terus bekerja dan memberikan solusi ya. Memberikan solusi dan perubahan ini yang seperti ini, Bing. Misal, ya kalau ada masih dinas-dinas itu masih pasif menunggu daripada orang, kalau ini sekarang ada target yang dicapai dinas, sehingga dia didorong, dimotivasi dan dimintakan untuk dia mencapai target itu. Itu berarti mengawasi, mendorong dan memberikan solusi. Out of the box. Kalau OPD itu sendiri dia melaksanakan tupoksinya. Ya kan diberikan DIPA, ya kan, kemudian dikasih uang, dikasih personil, kan. Bayangkan kalau itu dikasih ke dia masih tetap pola lama, ya ngapain pemerintahan baru dong? Betul. Itu loh. Betul. Berarti staf khusus ini juga memberikan masukan kepada bupati ya. Saat mana OPD yang setelah didorong baru dikasih solusi dan diawasi hasil pelaksanaan daripada solusi yang disampaikan, tapi tidak juga ya mungkin disampaikan pada bupati hasilnya ya. Untuk lakukan eksekusi nggak bisa, tapi hasilnya disampaikan bupati yang akan tetap melakukan eksekusi ya. Iya kan, makanya ada evaluasi mingguan, bulanan, bahkan terakhir kemarin dibuka di depan umum. Ada dinas yang tidak mencapai target. Masih kita berikan kesempatan 6 bulan lagi. 3 bulan lagi ya? Ya 3 bulan lagi. Sehingga dengan demikian nanti kita harapkan sebetulnya paradigma itu setelah 6 bulan sudah pro perubahan. Dan itulah yang ditunggu rakyat. Baik. Nah, Pak Ober Guptum ini kan staf khusus katanya ada bilang tidak mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya mana? Terus dari mana? Terus kenapa dia 5? Apa dasarnya? Terus apakah orang Samosir atau segala macam? Gimana Pak Ober melihat di sini? Iya, makanya saya bilang tadi auditor terhadap semua regulasi yang di pemerintahan itu selalu apa yang ada yang melakukan itu. Saya kira kita marilah serahkan itu kepada orang yang berwenang. Tetapi yang pasti adalah semua keputusan bupati itu kan ada namanya menimbang, mengingat, ada undang-undang di atasnya. Ya kalau sudah ada undang-undang di atasnya sudah berarti sah dong. Pengangkatan staf khusus ada undang-undangnya, kan itu tadi. Ya kalau sudah ada mengingat, memperhatikan, menimbang. Itu kan koridor dalam membuat satu surat keputusan dong. Gitu ya. Apalagi, dari mana honornya? Kembali lagi tadi, honornya itu kan bahwa pemerintah itu menyiapkan honor terhadap seluruh apa yang diangkat. Kan itu kan, ya nggak ada masalah.
persoalannya sekarang apakah itu menguntungkan apa tidak? Bayangkan saja kalau tidak perubahan secepatnya, akhirnya masyarakat tidak busur, ya, kemudian tidak pintar dan sehat. Artinya itu tidak terjamin karena dinasnya tidak memahami. Kalau memahami terlalu lama, ya kan sebetulnya kan keuntungan itu adalah akibat tidak ada kerugian, itu kan menguntungkan kan? Iya. Itu sama. Tuh. Nah, kalau masalah jumlah Ya. itu gimana Pak Omar menanggapinya? Kalau kita lihat struktur yang mereka buat ya, Nah. saya ini kan orang birokrasi yang sudah lama, Iya. saya kan nggak ikut memutuskan, tapi Iya. saya perhatikan sangat efektif dan mencakup. Ya. Satu, status pemerintahan, Iya. itu berarti kan apa outputnya yang kelihatan sekarang, Iya. reformasi birokrasi, Iya. kan mengefektifkan OPD Iya. dari sekian puluh menjadi sekian puluh. Iya. Kemudian satu lagi di bidang perekonomian, Iya. bagus. Bagaimana tadi mengubah daripada bahan mentah menjadi bahan jadi. Coba selama 3 bulan dapat produk-produk yang UMKM, Iya. ya kan? Membuka jalur-jalur, buka pintu baru masuk ke Samosir. Itu kan ada namanya bidang perekonomian dan pariwisata. Iya. Yang ketiga infrastruktur. Nah, itu saya belum singgung. Bagaimana membuat infrastruktur itu istilah mulus untuk Samosir ya. Dan bukan hanya Samosir, seluruh Indonesia. Yang namanya mulus itu adalah rata-rata 40-60 km per jam. Tidak harus aspal loh. Artinya bukan jalan mantap semua ya? Bukan. Istilah mulus itu kan 40-60 km per jam. Iya. Nah, oleh karena itu pantas 700 km jalan kabupaten, Iya. dia sudah akan mensirtunisasi Iya. dengan membuat lapangan pelet alat Dengan membuka jalan-jalan baru. dan membuka jalan-jalan baru ke ladang dan kepada kampung. Artinya Ini berat dong kalau buka jalan baru geladang dan kampung itu ganti rugi dari mana pemerintah? nah itu kreativitasnya pantas. Jadi dia kan sekarang banyak kali ladang-ladang yang tidak terbuka dan ditinggalkan sudah dihuni oleh here sama babi hutan kan. Nah, ditawarkan siapa masyarakat yang mau dibuka jalannya, Iya. dikasih tanahnya antar tanah mereka, Iya. kami buka. Yang nggak mau ya no. Gratis. Kita udah coba beberapa ruas kan. Banyak kali sekarang permintaan dari masyarakat. Tapi gimana caranya? Disosialisasikan dulu ke seluruh desa. Saya pernah pertemuan dengan seluruh kepala desa atas dasar permintaan saya dari narasumber. Bagaimana membangun desa? Lalu saya bilang, kalian harus mempunyai kemauan. Desa kalian itu mau diapain? Katakanlah ke ladang. Kalian perlu jalan, minta jalan. Tapi jangan minta ganti rugi dong. Iya. Kalian yang diuntungkan. Iya. Yang kedua, Akses terbentuk. akses terbuka kan. Yang kedua, mestinya seperti di Jawa harus ada alun-alun, Iya. lapangan terbuka di setiap desa untuk bermain dan berkumpul masyarakat. Iya. Ada 3 hektar tanah kalian sumbangkan ke pemerintah, kita buka. Kemudian itu dijadikan menjadi lapangan untuk pertemuan kalian. Terus ada lagi misal embung yang bisa dibuat sementara di situ tidak ada air kan. Silakan kasih tanah kalian itu tidak bermanfaat dan bisa embung, kita akan buat tanggul dari alat-alat yang ada. Sehingga air bisa berkumpul di situ ya. Kalau masyarakat perlu bisa diambil. Ya, sekarang udah 9 desa minta. Sudah menikmati. Bahkan dari masyarakat sendiri sekarang menarik. Dari teman dari kebutuhan itu dia minta dari perantau. Ya, untuk dibuka jalannya. Saya kira ke daerah seperti kayak Paseman Jorang, sendiri. Iya. Banyak kali seperti itu. Baik. Berarti dalam artian memang bagaimana memastikan akses itu dulu terbentuk sebelum untuk memudahkan hasil pertanian keluar ya. Iya, terbentuk terpelihara. Iya. Makanya sirtunisasi istilahnya. Organisasi. Sirtunisasi itu ternyata di Samosir tanpa perlu dicampur banyak suatu kuari di mana tinggal digali sudah campuran antara tanah dengan batu di daerah Harian, di daerah Situtiu.
Ini sekarang dibuka jalan dari dari Harian menuju Sihotang dengan sinkronisasi. Mereka sangat senang. Kita buka sekarang antara Pangasean dengan Sitamiang. Ya. Oh, sekarang banyak sekali orang meminta tanpa ganti rugi, dan itu 8-10 meter loh. ini kan suatu era baru, tradisi baru. Nah, kemudian bagaimana mengaspalinya? Itu tadi ternyata kawasan-kawasan tadi yang namanya desa wisata itu bisa diakses nanti dengan aspal. Udah 30-an ruas yang sekarang disurvei oleh Menteri PUPR dengan payung hukum KSPN ke kawasan wisata dibangun aspal nanti. Aspal ya? Iya. Asal ada lokasi wisata yang ditetapkan di sana. Baik. Pak Overkultum, sering sekali kita mendengar Samosir mendengungkan sebagai pusat peradaban anak Batak, pusat peradaban orang Batak. Maksudnya ini apa sih Pak Over, dan apa tujuannya ke depan nih? Ternyata hari seminar ini Samosir itu adalah asal mulanya orang Batak, ya kan? Dengan 7 keturunan itu berada di Pusubuhit dan sekitarnya, cenderung mula-mula. Maka dengan sendirinya 6 juta sampai 8 juta sekarang orang Batak yang ada di dunia ini sebetulnya berasal dari Samosir, dari Pusubuhit. Nah, ini yang kita mau coba angkat. Sebagaimana orang Israel balik ke Israel setelah mereka lama diambil oleh Palestina, dan demikian juga Cina yang udah 200 tahun mereka melanglang buana di seluruh dunia, di banyak negara, tetapi tetap mereka Cina, dan balik ke Cina sekarang untuk menginvestasi membangun Cina. Luar biasa dua negara ini. Betul. Maka untuk Samosir keunggulannya adalah bahwa siapapun yang merasa orang Batak itu sebetulnya dia berasal dari Samosir. Titik nol peradaban Batak itu ada di Samosir, di mana ada 7 keturunan yang belum bermarga waktu itu, asalnya dari Pusubuhit. Jadi kalau sudah merasa bahwa asal mula orang Batak itu dari Samosir, maka siapapun yang merasa daripada orang Batak, dia sadar kembali bahwa sebetulnya dia berasal dari Samosir. Seperti itu. Maka tujuannya adalah kalau sekarang dengan adanya kultur atau budaya orang Batak yang dinamakan Deliana Tulu, itu berakar di seluruh daripada peradaban Batak, dan mereka sekarang utuh dengan itu, maka ingatlah bahwa itu dari Samosir datangnya. Dan oleh karena itu, bahwa dengan sendirinya sebetulnya kita ingin jangan sampai Batak itu berada di mana di dunia ini dan di banyak daerah maju-maju, sementara di Samosir itu tidak maju. Baik. Pak Overkultum, terima kasih buat waktunya dan memberikan waktu untuk Green kita untuk ngobrol-ngobrol ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa bicara dengan Pak Overkultum sampai panjang seperti ini ya. Dan kami berdoa bahwa Pak Overkultum tetap sehat dan bisa memberikan ide-ide brilian untuk memajukan Samosir ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Overkultum. Dan selamat untuk Green Berita yang selalu setia untuk memajukan Samosir. Terima kasih Pak Overkultum. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama Bapak Overkultum. Panjang lebar kita sudah bercerita terkait segala sesuatu untuk Samosir ke depannya dan ide-idenya yang luar biasa untuk memajukan Samosir. Kiranya ini bisa membuka wawasan dan juga inspirasi baik bagi para pengusaha muda, orang-orang muda untuk bangkit walaupun di masa pandemi tetap berkreativitas, tentunya untuk bisa berproduktif dan mensejahterakan diri dan keluarga. Saya Fernando Stangga, Green Berita TV. Horas.